Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat sore. Berdirinya saya di sini, saya akan mengenalkan teman-teman saya untuk membuka presentasi kali ini. Yang terhormat, Ibu Anita Ardianti, SE, MM, untuk mata kuliah Ekonomi Makro. Kali ini, kelompok kami akan membahas materi dengan tema kegunaan pendapatan nasional. Tentunya kali ini saya nggak bakalan sendirian. Kali ini saya bakalan ditemenin oleh teman-teman saya. Yang pertama dia namanya Diana Damalita. Yang kedua ada Dita Nabila. Yang ketiga ada Tamara Dwi Natasha. Yang keempat ada Sofyan Al-Fadilah. Dan yang terakhir ada saya sendiri, Rifda Salma. Berikut adalah daftar isi dari pembahasan materi yang bakalan kita bahas kali ini. Yang pertama ada pembahasan, yang kedua ada pengertian pendapatan nasional, yang ketiga ada konsep-konsep pendapatan nasional, yang keempat ada metode pendapatan nasional, yang kelima ada kegunaan pendapatan nasional, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kita langsung lanjut ke materi yang pertama ya, materi pembahasan. Oke. Pendapatan nasional merupakan salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja ekonomi suatu negara. Konsep ini menjadi acuan bagi pemerintah dalam perumusan kebijakan, ekonomi, dan bagi masyarakat dalam memahami kondisi ekonomi makro. Pendapatan nasional menggambarkan total pendapatan yang diperoleh seluruh faktor produksi yang beroperasi dalam suatu negara selama periode tertentu. Biasanya 1 tahun. Pengertian pendapatan nasional. Pengertian pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi selama 1 periode, biasanya 1 tahun. Pendapatan ini mencakup pendapatan dari upah, sewa, bunga, dan juga laba. Adapun konsep-konsep pendapatan nasional, yaitu ada 4. Yang pertama, yaitu produk domestik bruto, yang merupakan total nilai barang dan jasa dihasilkan di dalam wilayah suatu negara dalam 1 tahun, tanpa memandang kepemilikan faktor produksi. Yang kedua, ada produk nasional neto, yang merupakan PNB dikurangi penyusutan atau depresiasi barang modal. Yang ketiga, ada pendapatan disposable, yaitu pendapatan perseorang setelah dikurangi pajak langsung yang dapat digunakan untuk konsumsi atau ditabung. Yang keempat, ada produk nasional bruto, yang merupakan total nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri selama 1 tahun. Saya akan menjelaskan atau membacakan metode penghitungan pendapatan nasional. Yang pertama ada metode produksi, yaitu menghitung nilai tambah dari setiap sektor produksi dalam perekonomian. Yang kedua ada metode pendapatan, yaitu menghitung total pendapatan yang diterima oleh pemilik faktor produksi. Dan yang terakhir ada metode pengeluaran, yaitu menghitung total pengeluaran untuk membeli barang dan jasa. Dengan rumus Y sama dengan C tambah I tambah G tambah dalam kurung X dikurangi M tutup kurung, dan di mana Y adalah pendapatan nasional, C adalah konsumsi rumah tangga, lalu ada I adalah investasi, G adalah pengeluaran pemerintah, X adalah ekspor, dan yang terakhir M adalah impor. Kegunaan pendapatan nasional yang pertama, mengukur kinerja ekonomi suatu negara. Yang kedua, membandingkan kemajuan ekonomi antar waktu atau antar negara. Yang ketiga, merumuskan kebijakan fiskal dan moneter. Yang keempat, mengetahui struktur ekonomi suatu negara. Yang kelima, menilai tingkat kesejahteraan masyarakat. Jadi kesimpulannya, pendapatan nasional adalah ukuran utama dalam analisis ekonomi makro yang mencerminkan aktivitas perekonomian suatu negara. Dengan memahami pengertian, konsep, dan metode penghitungan pendapatan nasional, kita dapat menilai kinerja ekonomi dan menentukan kebijakan yang lebih tepat.
Pendapatan nasional tidak hanya bermanfaat bagi pemerintah dalam pengambilan keputusan ekonomi, tetapi juga penting bagi masyarakat untuk memahami kondisi ekonomi dan kesejahteraan nasional. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.